ada yang magang juga ini dari FP3I. Kita memang menerima magang rutin ya, ini selama 4 bulan ya. 4 bulan, jadi yang membantu kita administrasi juga dan yang lainnya untuk kalau misalnya ada acara-acara gitu. Bisa ini kebetulan memang perlu sih. Oh iya Bu, wah kalau perlu nanti bisa dong mahasiswa saya Bu magang. Ya, kaitan dari informasi dari sekretariat ada beberapa yang meminta bahan informasinya ya. Iya betul Bu. Investasi daerah. Betul. Kita bingung investasi daerahnya ke kota berarti kan ya? Iya ke Kota Bandung. Nah, untuk detailnya saya tuh ada pertanyaan dari yang nomor 1 itu Iya. mengenai. Bu aku deketin ya Bu ya. Boleh. Mengenai ini ya Ya jadi sebenarnya indeks prestasi investasi Kota Bandung gitu Bu, gimana Bu? Kalau dari kata-kata indeks ini sebenarnya bahasa dari penelitian ya. Biasanya buat akademisi gitu ya. Kalau di kita itu sebenarnya ada datanya mengenai realisasi investasi. Nah kebetulan kemarin kita baru melaksanakan acara Bandung Investment Summit. Bisa dilihat nanti di YouTube Diskominfo Kota Bandung. Jadi itu acara rutin. Nah di sana kita ada yang pemaparan mengenai peluang investasi. Kebetulan yang ada di sini sekarang itu di tahun 2023 ini lebih ke sektor infrastruktur. Nanti terus tadi kan untuk mengolah data investasinya itu kita punya website nih yang seperti dilihat di layar, Invest Bandung. invest.bandung.go.id. Ya, nanti bisa dilihat juga. Mangga silakan mau dilihat-lihat isinya apa aja. Nah, di sini itu kita bisa melihat peluang investasi dan potensi investasi yang ada di Kota Bandung. Oke. Jadi Bu, berarti kalau di sini itu nanti saya nih masyarakat gitu ya Bu ya, mau ngelihat peluang investasi, ngelihatnya dari invest.bandung.go.id Iya, ini. kalau di Google di search invest di Kota Bandung pasti website ini muncul. Oh, website ini muncul. Nah, ini kita yang punya inovasi DPMPTS ini dari 2020 terus dikembangkan sampai sekarang masih dalam pengembangan karena datanya kan kita koordinasi dengan kewilayahan, dengan BUMD dan nanti sih kedepannya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi tidak hanya peluang investasi di pemerintah saja. Ibu yang pengen saya tahu Bu, kayak kan ini kan nanti datanya masuk ya Bu ya di entry gitu ya. Nah data-data itu dihimpunnya gimana Bu? Maksudnya apakah kita daftar nih ke Dinas DPMPTS? Nah, yang di situ kan ada login ya. Nanti di login itu ada user. Nah, di sini kita memberikan user login itu kepada kewilayahan dulu yang pertama kemarin sudah kita jalankan. Jadi ke kecamatan, ke Kasih Ekbang, Kasih Ekbang kita kasih login. Jadi nanti mereka bisa mengupload peluang pelaku usaha mana yang mau ditampilkan. Tapi nanti ada tim verifikasi dari kita. Oh, jadi ada double check ya Bu ya? Iya, karena harus diverifikasi lagi ya. Terus kitanya juga harus ada koordinasi dengan kewilayahnya juga. Ini tuh memang seperti apa. Terus kita harus tahu kriteria pelaku usahanya seperti apa sampai mau dimasukkan Invest Bandung. Gitu. Jangan sampai kita udah tampilkan tapi ternyata yang bersangkutan belum mau menerima invest dari luar, kan gitu. Itu bahaya juga ya. Iya, Bu. Dan kedepannya sih memang nomor kontak itu tidak dimunculkan di profil mereka. Nah ini bisa ke bawah ya, peluang investasinya yang udah ada itu revitalisasi pasar. Oh iya. Oh jadi bahkan revitalisasi pasar itu bisa jadi salah satu investasi. Iya, karena kan mereka mau membangun pasar, merevitalisasi memerlukan dana kan. Kita bantu, kita dukung untuk memperlihatkan nilai FS-nya. Studinya seperti apa, nah nominalnya seperti apa, harus ada. Jadi nanti ketika calon investor dari luar negeri, dari luar Bandung mau melihat kan bisa harapannya seperti itu. Cuma nanti memang kita pertemukan lagi, mereka kan kontaknya dengan kita, ada kontak asli juga ke DPMPTS. Kalau misalnya nih Bu yang bahas, saya tertarik banget dengan revitalisasi pasar karena saya kira ya udah dikelola oleh PD pasarnya aja gitu, misalnya gitu, nggak bisa investor bisa kayak revitalisasi justru. Ya setelah kita koordinasi dengan Perumda Pasar juga mereka memang memerlukan dari pihak ketiga ya untuk pendanaan.
nanti kerjasamanya kita kembalikan ke mereka, apakah kerjasamanya mau seperti apa, bisnis to bisnis, atau misalnya ada yang KSO ya kemarin itu ya, mitra itu ya, itu dikembalikan ke mereka seperti apa ininya. Seperti ini Cihaur Gelis ini tahun lalu kita ada di Bandung Investment Day, mereka paparan, tapi alhamdulillah juga di awal tahun 2023 kalau nggak salah mereka sudah mendapatkan investor. Sekarang proyeknya di 35-36 miliar. Wow. Dan Cihaur Gelis ini udah mulai, tadinya udah mangkrak nih, terus sekarang katanya informasi dari pendapat pasar sudah bisa ada dimulai lagi untuk revitalisasinya. Nah, Bu, kalau yang di kan tadi ya menarik yang tentang ini kan besarnya revitalisasi pasar gitu ya, gitu. Kalau yang kayak kami nih misalnya UMKM gitu, bisa nggak sih Bu masuk? Bisa, coba dilihat. Apa itu misalnya menjadi salah satu peluang investasi Kota Bandung juga? Yang dari hasil workshop bisnis kemarin udah dimasukin belum ya? Masih draft. Oh ya, bisa yang udah ada, misalnya contoh apa ya? Nudi atau Honey Habit apa? Yang terakhir itu, yang yogurt itu ya? Apa yang yogurt Nomi Mono, coba ada yang apa Nudi ya, antara dua itulah. Ini tuh kita dapat dari kasih Ekbang dan dari pelaku usahanya sendiri pernah koordinasi dengan kita, pernah ada ikut pameran, kan kita suka ada acara pameran ya. Gitu. Nah ini udah kita masukkan. Ini tuh mereka juara UMKM Award tapi tahun kemarin apa 2022 gitu. Salah satunya Nudi, ya Nudi kalau nggak salah tahun 2022 ya. Mereka menang UMKM Award. Nah di sini kita pengen tahu nih apa yang ditawarkan UMKM bisa. Jadi nanti memang kita koordinasinya dengan kasih Ekbang ya. Jadi sebaiknya kasih UMKM Ekbang, kecamatan, tiap daerah gitu ya, tiap wilayah. Nah, nanti bagusnya sih UMKM itu ikut ke grup yang di wilayah. Nah nanti atas izin mereka kan kita juga bisa upload di sini. Misalnya NIB-nya kecamatan Coblong atau kecamatan Lengkong, nanti koordinasi aja dengan kasih Ekbangnya. Gitu. Saya mau dimasukin Invest Bandung, nah mereka pasti akan lapor ke kita tuh. Kita wawancara dulu nanti ke depannya kesiapannya seperti apa, bisnis plan harus ada ya. Iya. Itu yang kita munculkan, nominalnya berapa, itu bisa kita masukkan. Kemarin ada pilot project itu ya, masing-masing wilayah harus ada 2-3 pelaku usaha yang dimasukkan ke sini. Cuman gitu. memang belum semua ada ternyata. Jadi kita harus samperin tuh. Jadi kita turun ke lapangan ya. Turun ke lapangan bulan kemarin 2 atau 3 ya? 3 apa 4 gitu ya bulan kemarin. Harusnya sih nanti harus lanjut lagi sih tahun depan. Iya pasti nggak bisa sebentar ya Bu yang kayak gitu ya, harus pelan-pelan satu-satu gitu ya. Kemana tiap wilayah banyak banget. Tadi kan Bu dibilang kalau ada Invest Bandung ya, tadi ada Invest Bandung, terus misalnya ada yang dari, terus emang Bu strateginya apa aja ya Bu kalau misalnya untuk ngomongin tentang investasi gitu Bu, misalnya dari DPM PTSP ada apa aja gitu program-programnya? Kita itu fokus sama pelaku usaha ya, tapi skalanya menengah, kecil, menengah, besar. Jadi nggak cuma kecil doang. Kalau dinas UKM kan cuma kecil doang. Kalau kita semua ya udah sampai yang tadi miliaran ya. Dari yang puluhan juta sampai miliaran kalau di PTSP. Terus kita pengen juga nanti kedepannya ada kerjasama dengan swasta. Kita sudah mengundang diskusi peluang investasi nih dengan rumah sakit seperti Edelweiss, Santosa. Terus waktu itu Hasan Sadikin kalau nggak salah datang ya. Mayapada belum ya? Mayapada itu baru banget kan dia soalnya. Kita memang ada rencana mau mengundang juga Mayapada, cuman belum. Untuk apa tuh Bu? Untuk kita pengen tahu nih selain rumah sakit di Mayapada mau ada apa? Misalnya kan mereka itu seperti alat kesehatannya juga mereka provide sendiri. Apakah itu bisa jadi peluang di Kota Bandung mungkin dari atau bagaimana? Nah itu yang diskusi peluang investasi itu seperti itu. Terus seperti rumah sakit Edelweiss misalnya, kita pengen tahu mereka ada rencana pengembangan bisnis nggak, membuka rumah sakit lagi di wilayah yang lain. Tapi masih Kota Bandung cakupannya gitu. Iya harusnya bagusnya sih Kota Bandung ya, atau di perbatasan misalnya. Pengennya sih ya di Kota Bandung, karena sekarang ini misalnya di Soekarno Hatta itu kan Bandung Timur ya. Iya Bandung Timur. Coba apakah bisa ke Bandung Barat?
Maksudnya Bandung bagian barat ya, bukan Kabupaten Bandung Barat. Iya, iya. Bandung bagian barat atau Bandung bagian yang lain selatan misalnya. Seperti itu. Oh, jadi bahkan rumah sakit pun Bu bisa jadi salah satu Bisa. baru Iya, tahu. kan mereka berinvestasi di Kota Bandung. Kita mendapatkan pendapatan dari situ ya. Dari pajaknya itu ya, Bu ya. Seperti itu. Oh, jadi salah satu itu tadi rumah sakit gitu. Rumah Terus kalau sakit, mall-mall, Bu, hotel, yang mall, iya. Oh, ya itu mall. Dengan hotel kita pernah ke yang Arcor Group ya, Novotel Iya. pernah diskusi. Terus yang punya gedung-gedung di Jalan Asia Afrika kita dengan Headquarters PT Mega Invest apa gitu ya namanya. Itu pernah juga kita undang diskusi. Nah, kita kan suka ada kegiatan LKPM, itu di bagian pengawasan. Jadi kita tahu tuh perusahaan-perusahaan mana yang realisasi investasinya kita Bagus gitu. ya yang top-top kita pengen datengin. Ini saya sedikit keluar Bu, kayak pasar Cihapit nih kan lagi hits Bu. Nah itu masuk nggak tuh ke invest Kota Bandung Bu? Iya, ada sih di bagian di pajaknya ya. Iya. Cuman kalau untuk saya udah tanya info di Perumda Pasar Cihapit baru masuk ke yang pengembangan untuk itu. Karena kita kan hanya memetakan yang baru-baru ya, rencana. Jadi tapi itu bisa jadi salah satu gitu ya Bu ya? Bisa salah satu, cuman yang kemarin itu ada Kosambi, Cijeras, dan Serang. Yang baru nih Palasari. Oh, Palasari ya? Pasarnya ya? Iya, pasar Palasarinya. Kalau nggak salah yang banyak bukunya juga itu masih lahan yang bisa jadi pasar juga sih kalau nggak salah, itu menyatu. Itu bisa jadi nantinya sebagai salah satu peluang yang bisa kita tawarkan ke calon investor. Kalau nih Bu, saya nih kayak punya modal, terus pengen bikin kafe, itu tuh sebenarnya nyumbang nggak sih ke indeks investasi Kota Bandung? Iya. Nyumbang ya Bu ya. Jadi apa aja sih Bu yang dilihat kalau misalnya ini tuh masuk loh ke indeks investasinya? Jadi kan makanya ini indikator indeksnya tuh seperti apa? Kalau misalnya pendapatan yang ada di pendapatannya kan nanti ada pajak tuh. Nah dari situ. Jadi melihat indeks investasi itu dari pajak yang ditariknya ya Bu ya. Coba Bu Tia bisa tambahkan. Melihat realisasi investasinya itu dari kepatuhan pelaku usaha melaporkan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Biasanya memang yang diwajibkan tuh dari usaha kecil, menengah dan besar. Nah, UMKM juga masih berupa himbauan dari Kementerian Investasinya. Jadi kalau LKPM itu biasanya per triwulan dilaporkan. Jadi kami itu di situ kalau LKPM biasanya ada di bagian pengawasan pembinaan mereka yang merekap hasilnya. Nah, jadi kalau kita realisasi investasi berdasarkan data LKPM gitu. Nah, itu yang dilihat masuk nggak sih ke dalam invest Kota Bandung? Iya, gitu. Berarti kalau sekarang Bu ngelihat investasi Kota Bandung itu paling di bidang apa sih Bu paling tinggi gitu minatnya orang-orang? Kalau dari LKPM, kalau berdasarkan data LKPM memang yang kita yang pertama itu di transportasi dan telekomunikasi, iya. Itu kemudian ada industri kimia, terus jasa, gitu, perdagangan juga ada gitu. Saya kira karena lagi banyak kafe jadi di bidang kuliner itu masuknya kemana? Nah itu jadi kan ada perbedaannya gitu. Jadi kalau kami kan misalnya berdasarkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha, ya. Mungkin kalau misalkan ada juga mau dilihat apakah mau berdasarkan PDRB. Nah itu memang ada perbedaannya dari situ. Kalau dari seperti kafe mungkin masuknya itu ke perdagangan ya. Ada yang perdagangan tapi harus dilihat juga dari KBLI-nya gitu. Jadi dilihat dari KBLI-nya juga gitu. Tapi kalau investasi mah lebih ke Bapenda sih ya. Jadi kalau gitu DPMTSP itu wadahnya gitu. Jadi alurnya gimana sih Bu? Jadi tupoksi kita itu kan tupoksi kita mah hanya untuk mencapai kepuasan masyarakat sama realisasi investasi, itu saja. Nah, ya realisasi investasi dari perencanaannya mau ada program apa, pemasarannya dari promosinya seperti apa, terus nanti penyelenggaraan pelayanan perizinan dari pembuatan NIB kita yang
mengelola ngurusnya. juga dari situ. Nah nanti kalau sudah dari kita kan ini dengan dinas-dinas teknis. Jadi terus kita memfasilitasi aja tuh fungsinya seperti itu. Oh, jadi kalau bisa saya simpulin, DPM PTSP-nya itu membuka ruangannya gitu ya, Bu ya, wadahnya, terus nanti yang ngisinya ada dari masyarakat lah misalnya gitu ya. Atau kita dengan dinas-dinas teknis seperti ada proyek dan BUMD, ada proyek tadi pasar sama telekomunikasi ya, infrastruktur. Terus dari dinas teknis lain di Dishub mungkin nanti ada rute BRT, ada rute LRT, itu yang bisa ditawarkan. Jadi kita ngambil data-data dari mereka tuh, dari dinas perhubungan, dari Diskominfo mengenai smart city apa aja bisa kita tawarkan. Terus dari DSDABM Bina Marga seperti katanya nanti mau ada wetland seperti itu kita kumpulkan. Nah makanya nanti bisa dilihat yang di YouTube Diskominfo acara kita kemarin. Kita menawarkan itu semua, tapi memang belum semua ada kajiannya. Yang baru ada kajian itu cuman baru satu yang infrastruktur yang ducting ya. Berarti kayak misalnya WUSH itu ya juga termasuk bisa ditawarin. Kalau WUSH bisa kayak karena ada WUSH nih kan PMA gitu. Ya. Nah dia masuk ke PMA paling tinggi nih tahun 2023 dari Cina. Gitu dari Cina jadinya ya masuknya. Itu mah dia udah nggak usah ditawarin lagi ya. Maksudnya kayak misalnya apakah ngaruh, misalkan kita ada di Tegalega luar ya katanya gitu. Ya, daerah paling, situnya misalnya gitu ya bisa ya. Kemarin kita mengundang KCIC jadi narasumber tuh, peluang kerjasama apa yang bisa kita tawarkan atau kita kerjasamakan dengan KCIC. Kelanjutannya sih kayaknya tahun depan mulai mau ada lagi ya. Gitu. Kayaknya harus kita bertemu dengan pihak PT KCIC. Apakah nanti UMKM Kota Bandung bisa ada booth di sana gitu atau galeri UMKM misalnya di situ kan keren juga. Nanti kita koordinasi lagi sama dinas KUKM kayak gitu. Seperti itu sih kedepannya kalau misalnya mau ada bermitra dengan KCIC ya. Jadi kan nanti harus terdampak juga nih UMKM Kota Bandung kan dengan adanya WUS. Terus startup bagaimana itu juga Jakarta Bandung jadi sebentar cuma setengah jam. Apa nih ngaruhnya ya Bu ya gitu ya. Itu nanti ada biasanya ada ini dari kajian dari Bapak Litbang ya. Di administrasi pembangunan. Wah, jadi DPM PTSP ini jadi saya lihat kayak bisnisnya ya Bu ya. Jadi kayak maksudnya kayak harus gimana nih biar bisa ada investasi di sini. UMKM-nya bisa maju juga gitu ya. Iya, emang semuanya bisnisnya di awalnya di kita. Jadi bisnisnya mulai proses bisnisnya ada di sini gitu ya, tapi nanti yang menjalani benar di dinas-dinas ada yang terdampak itu dinas-dinas. Kita harus banyak koordinasi juga, harus kolaborasi lah ya. Iya. Jadi Bu sebenarnya apa sih yang nggak diketahui masyarakat nih tentang DPM PTSP? Misalnya nih saya nih sebenarnya tuh saya tuh punya potensi Bu, misalnya apa ya potensi saya? Bisa bikin kopi lah gitu misalnya Bu, dari atau bisa bikin ini apa sih Bu yang sebenarnya bisa bikin? Kemarin tuh dari tiap kecamatan tuh sebenarnya harus dari Kasih Ekbang tuh harus ada ini juga ya, rencananya sih koordinasi juga. Seperti kemarin ada kita baru ikut untuk laporan monitoring evaluasi. Di situ juga ketahuan nih yang tingkat penganggurannya paling tinggi itu ternyata ada 3 kecamatan. 3 kecamatan. Yang katanya bergiliran terus di situ tingkat penganggurannya selalu tinggi itu ada Bandung Kulon, ada Bandung Kulon ya Bu? Iya, daerah sana Bandung Kulon, Babakan Ciparai dan sama satu lagi apa ya? Masih deket-deketan di situ kecamatannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih sebenarnya DPM PTSP juga harus ada ya kontribusinya, kayak misalnya dengan dinas KUKM kita membuat pelatihan untuk warga di sana misalnya. Tapi kita harus survei juga sebenarnya kriteria mereka itu lebih kemana, apakah ke apa mereka lebih milih kerja atau lebih milih punya usaha. Kalau lebih milih kerja ya kita nanti sama Disnaker membawa orang Disnaker ke sana, pengen ada BIMTEK atau apa, atau mungkin dari Disnaker ada program apa. Kalau misalnya lebih ke usaha mungkin dengan dinas UKM nih. Kita sebenarnya dulu pernah koordinasi juga seperti dengan Shopee UMKM tuh. Di situ bisa mereka udah siap kerjasama sebenarnya melakukan BIMTEK untuk yang mau berusaha. Bagus itu bisa banget ya, kayak gitu. Nanti
harus banyak ngomong juga dengan dinas KUKM juga tuh. Kayak tadi mau bikin, ya bisa aja nanti ada pelatihan. Oh gitu. Jadi apa? Kalau saya singkatin gitu Bu, alurnya misalnya gitu, pertama saya harusnya lapor ke kecamatan ya Bu ya, ke Kasih Ekbang itu ya, dari Kasih Ekbang bisa menyalurkan ke DPM PTSP bahwa ini ada nih lapor. warganya gitu ya. Tapi nanti di ini lagi kan, kalau bikin pelatihan kan harus banyak ya. Itu kita harus banyak, kita info lagi nih ke dinas KUKM, ini dari sini ada info mau seperti ini. Beda lagi kalau misalnya yang tadi yang masuk Invest Bandung, kita lapor dulu nih gitu ya. Kalau itu mah bisa dengan kita langsung dari Kasih Ekbang, karena memang kita juga sudah menitipkan sebenarnya sama Kasih Ekbang. Kalau misalnya ada yang ini di Invest Bandung bisa kita munculkan, maka nanti kita wawancara dulu si pelaku UMKM. Ada wawancaranya ya Bu ya? Iya, kita harus kenal juga. Makanya kayak kemarin kita ke wilayah juga ada pengambilan video ke tempat produksi. Itu kita membuat tim humas kita juga, kita munculkan di IG, nanti bisa di follow up BDG Indonizin. BDG Indonizin nanti ada kenali UMKM itu kalau nggak salah kontennya. Nah di situ juga kita pengen tahu mereka emang bener-bener nggak mau nerima investor atau misalnya perlu bermitra. Tapi kalau misalnya enggak ya kita munculin tuh di website kita juga. Tapi berarti ada pendampingan nggak sih, misalnya kayak ini mau ada nih investor yang mau masuk, nanti didampingin nggak sih sama DPM PTSP? Rencananya mau kita undang dulu, kita jadi diundang diskusi dulu, kita verifikasi dulu betul atau tidak. Karena kan si verifikasinya ada di kita ya. Ya justru gitu ya Bu ya, justru karena ada DPM PTSP udah ada verifikasinya di DPM PTSP, jadi udah terpercaya lah ya. Jadi kita juga sebagai yang mau nerima invest nggak takut juga kayak ini investor bener kayak HPP gitu ya. Iya, kita juga diharapkan nanti di bagian organisasi juga mencantumkan tuh ada apa, ada SOP atau apa untuk semua yang berinvestasi di Kota Bandung tuh sebenarnya ada filternya. Karena memang masih ada yang kita di skip tuh. Misalnya langsung ke dinas teknis gitu, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah ada klinik berdiri gitu. Nah itu tuh perlu ada alur itu yang memang pimpinan-pimpinan di atas lah yang menentukan. Harus ada peraturan semuanya lewat DPM PTSP. Iya, karena akhirnya bisa terfilter, justru itu membantu ya. Iya, karena tiba-tiba nanti pengaduannya baru ke kita gitu kan. Kenapa diterbitin gitu. Pengaduannya baru ke kita, orang dari rencana awal kita nggak diajak untuk visit atau apa, tiba-tiba udah berdiri terus nanti ada pengaduan baru ke kita kan. Itu sebenarnya yang masih kecolongan ya. Seharusnya dari level pimpinan memperhatikan itu sih. Oke, siap. Makanya kalau yang UMKM nih jangan sampai apa ya, udah mulai juga sih kita banyak koordinasi ya sama dinas KUKM untuk yang itu Invest Bandung ya begitu gitu. Kita verifikasinya di kita. Iya benar, berarti bisa dibantu untuk dijagain nih biar UMKM kita juga nggak kena ini ya Bu ya, nggak kena tipu gitu. Ya Bu, udah paling terima kasih Bu, pertanyaan ini saya banyak nanya jadinya. Jadi kalau di DPM PTSP sendiri kan penanaman modal dan PTSP. Nah salah satunya kita mensosialisasikan juga bagaimana masyarakat itu mau pelaku usaha khususnya ya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah mungkin nanti ada namanya kayak layanan sakedap salah satunya. Nah itu untuk usaha pelaku usaha mikro khususnya kita. Jadi bagaimana pelaku usaha itu sadar untuk legalitas izin usahanya. Paling itu aja sih yang saya tambahin. Siap Ibu, terima kasih banyak.